Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ihfadukumullah. Marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bermajlis bersama untuk talabul ilmi, untuk at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kamu berada, kapan saja kamu berada, bagaimanapun keadaanmu, dalam situasi apapun, kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, yahfadukumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap hamba memiliki keperluan, memiliki kebutuhan. Mungkin dalam hidupnya banyak memikirkan kebutuhannya, banyak memikirkan keperluannya. Ada yang mungkin bingung atau bagaimana dengan
kehidupannya dan maisyahnya dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat semuanya, telah membagi semuanya dengan sempurna. Tugas hamba adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah sama-sama kita kaji bersama di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidaklah akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sang pelindung kami, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah bertawakal, senantiasa bertawakal orang-orang beriman. Ahli tadabbur Al-Quranul Karim menghayati ayat ini. Beliau mengatakan, aqdaruna qad kutibat, a'maruna qad huddidat, arzaquna bidiqqatin usimat. Takdir-takdir kita secara rinci itu telah dicatat. Usia-usia kita telah dibatasi. Rizki kita dengan teliti, dengan jeli telah dibagi. Seorang mukmin di dalam melihat tiga perkara ini akan berupaya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dia lihat tadi, dia perhatikan tadi menjadi baik bagi dirinya. Kenapa menjadi baik? Karena pasti seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi apapun akan baik, di akhirnya akan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebutuhan, keperluan hamba satu sama lain. Allah maha mengetahui. Hamba sama sekali tidak mengetahui. Tetapi tidak sedikit dari hamba yang sibuk memikirkan tiga perkara yang sudah dia ketahui, tapi tidak banyak sibuk mengupayakan tugasnya, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Yang terjadi boleh jadi ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran yang
berakhir buruk bagi hamba. Mungkin salah satu pelanggarannya merasa mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, lalu dia marah. Mungkin mendapatkan rezeki yang belum sesuai dengan keperluannya menurut dia, lalu dia mengeluh. Lalu misalkan juga mendapatkan situasi dan kondisi yang menurut dia tidak enak, terus dia mengeluh. Padahal tugas dia itu bukan kenapa saya, tapi apakah saya sudah benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi ini semua, gitu. Jadi kalau kita misalnya berbuat sesuatu, kemudian kita mendapatkan atau terkena sesuatu yang tidak kita sukai, itu yang harus disalahkan ya kita sendiri, gitulah. Itu ada hubungan dengan tawakal. Biasanya seorang hamba itu kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, dia sudah istilahnya sudahlah tidak ada urusan, gitu. Akhirnya masalah tidak terselesaikan, padahal bisa diselesaikan dengan baik jika tawakalnya, insya Allah jika tawakalnya benar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, sedikit kita membahas masalah yang kita dapatkan dan yang belum kita dapatkan. Kita kan sudah belajar bahwa syukur itu disebut sempurna, baru akan disebut sempurna jika ada 3 rukun. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, dengan lisan. Yang ketiga, dengan anggota badan. Jika 1 dari 3 hilang, jika 2 dari 3 hilang, apalagi 3-3-nya nggak ada, itu tidak disebut bersyukur. Atau jika salah 1 dari 3 hilang, maka disebut, atau syukurnya disebut kurang. Rukun syukur ada 3. Yang pertama, dengan hati, maksudnya hati ini harus mengakui seyakin-yakinnya bahwa yang dia miliki, yang dia dapatkan selama ini, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Bukan dari dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jeli membagi sebelum kamu ada. Sebelum kamu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membagi dengan jeli dan teliti, rinci. Tapi terkadang manusia itu merasa mendapatkan yang dia inginkan itu dikarenakan dia punya kemampuan. Nah, ketika dia merasa mempunyai kemampuan, kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia tidak mengakui bahwa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut tidak bersyukur. Hatinya nggak bersyukur karena nggak mengakui. Kemudian diucapkan dengan lisan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang dia ucapkan dengan lisan itu harus dikarenakan hatinya mengakui dulu. Karena boleh jadi begini, ada ucapan lisan tetapi tidak ada di hati.
Nah, mungkin nggak ada ucapan tapi tidak ada di hati. Jadi ada suaranya tapi tidak ada pengakuan. Mungkin seperti itu ada. Asal berucap tapi tidak diyakini, tidak diakui. Ada seperti itu. Tetapi kalau ucapan ini didasari dengan pengakuan, dengan keyakinan yang benar, sudah disebut bersyukur. 2 poin. Yang ketiga, dengan anggota badannya. Bisa dengan tangannya. Contohnya, hati mengakui bahwa ini dari Allah, kemudian alhamdulillah, kemudian hati menyuruh tangannya untuk misalnya menggunakannya di jalan Allah, mengeluarkannya di jalan Allah. Itu namanya anggota badan. Syukur dengan anggota badan itu kayak gitu. Atau dengan cara apa? Menyediakan apa untuk kebaikan-kebaikan, karena dia sudah mengakui bahwa yang saya dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya gunakan ini untuk di jalan Allah. Itu namanya syukur sempurna. Tapi sebaliknya, dikarenakan hati tidak mau mengakui, ucapan lisan tidak sesuai dengan pengakuan hati, akhirnya boleh jadi yang dimanfaatkan, yang dilakukan oleh anggota badan, nggak tahu bentuknya, tangan atau fasilitas atau apalah, akhirnya tidak di jalan Allah. Tidak di jalan Allah, maka tidak disebut bersyukur. Makanya lawannya syukur itu apa sih? Lawannya asyukru adalah al-kufru. Bersyukur mengingkari. Lihat, asyukru bersyukur, mengingkari, al-kufru mengingkari. Jadi asyukru mensyukuri nikmat, al-kufru mengingkari nikmat. Itu lawannya. Pantas saja orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tidak disebut orang-orang yang bersyukur, tapi mereka disebut orang-orang yang kufur, yang mengingkari nikmat. Salah satu pengingkaran nikmat yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah bahwa apa yang mereka dapatkan selama ini itu hasil dari kemampuannya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Itu namanya kufur, pengingkaran. Kemudian al-kufru diartikan juga menutupi kebenaran. Menutupi kebenaran disebut juga al-kufur. Lengkaplah sudah kekufuran yang artinya mengingkari nikmat, kekufuran yang artinya mengingkari, menutupi kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mengingkari nikmat dan mengingkari kebenaran akan bersyukur? Bagaimana? Nah, kembali kepada 3 rukun syukur tadi. Kalau 3 rukun tadi sudah dilakukan dengan sempurna oleh seorang mukmin, maka dia termasuk asyakirin, minasyakirin, termasuk hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhawat, rizki yang sudah dibagi tadi, rizki yang sudah dibagi tadi sebelum kita ada, itu ada 2.
ada rizqun yatlubuka, artinya rizki yang mencari kamu. Kamu tidak mencari, kamu diem, tapi rizki datang kepadamu. Ini sudah dibagi dengan teliti, Pak. Yang kedua, rizqun tatlubuhu, rizki yang kamu tuntut, kamu cari, kamu gali. Coba perhatikan, sebutkan salah satu rizki, salah satu nikmat yang datang kepadamu tidak kamu cari. Nikmat apa itu? Nafas. Apa lagi? Dan lain-lain. Kenapa antum tidak mengatakan nikmat yang datang kepada kita tanpa kita minta, yaitu kita ini loh, kita tanpa diminta datang, ini kita jadi begini. Itu sudah ditakdirkan, kan begitu. Nah, nafas di dalamnya kan begitu. Kitanya ini loh, kitanya ini lahir dari rahim ibu kita, itu keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan kita. Coba, itu nikmat yang kalau tidak disyukuri, apa jadinya kita? Kemudian nikmat yang besar itu oleh kita dijadikan apa? Dijadikan modal, ya enggak? Dijadikan modal untuk apa? Untuk mendapatkan lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat. Lalu ada yang mendapatkan segitu dan segini, pada hakikatnya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan yang kedua, menurut perasaan antum selama ini, mana yang lebih banyak, mana yang lebih luas, rizki-rizki yang antum cari atau rizki-rizki yang tidak antum cari mendatangi antum, mana yang lebih banyak? Yo, jawabannya pasti yang datang, ya kan? Yang datang ke kita kok, bukan yang kita cari. Yang kita cari itu bisa dihitung jumlahnya, betul nggak? Bisa dikalkulasi. Saya dapat segini, saya segini, bisa. Selama bisa dihitung oleh tangan, oleh kalkulator, oleh apa-apa dan sebagainya, maka nikmat itu berarti terbatas. Tetapi nikmat yang mendatangi kita yang tidak bisa dihitung berarti tidak terbatas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqu may yasha' bighairi hisab, memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Cuma kita ini kadang-kadang kadang-kadangnya banyak tidak mengakui nikmat-nikmat yang datang kepada kita yang tidak kita cari itu bukan nikmat. Rizki-rizki yang datang kepada kita tanpa kita cari, kita tidak nyebut rizki. Yang kita cari yang kita sebut rizki. Itulah kita tuh gitu, nggak tahu diri kita tuh.
Ya kan merasa saya sebagai apa, saya sebagai ahli apa, sebagai apa gitu. Saya bisa dapat segini, saya bisa dapat segini. Dia bilang dapat segini, punya segini, itu kan bisa dia bisa menghitung, itu artinya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai menipumu, sekali-kali jangan sampai menipumu mondar-mandirnya orang-orang kafir di negeri dalam urusan dunia. Itu kesenangan yang sedikit, setelah itu tempatnya ke neraka, sejelek-jelek tempat buayan. Nah, seorang mukmin itu disebut mukmin itu karena dia pandai bersyukur bahwa yang dia dapatkan itu jauh lebih banyak daripada timbal balik dengan ibadah. Jadi yang dia dapatkan selama ini, baik yang menurut dia cari maupun yang datang mencarinya, itu tidak sebanding dengan amalan atau ibadah yang telah dia lakukan selama ini. Jadi yang rizki nikmat sangat banyak sekali, nggak bisa dihitung, sementara ibadah kita bisa dihitung. Dan boleh jadi pada umumnya manusia itu pintar menghitung amal soleh, pintar menghitung sedekah, pintar menghitung sholat, pintar menghitung puasa. Karena itu kan kebaikan semua, dihitung. Kayak dihitung, kalau saya ini berarti saya dapat pahala segini, kalau saya begini dapat pahala lagi, gitu pintar dia ngitungnya. Dan pada umumnya kebaikan-kebaikan itu jarang yang ditutup, karena biasanya yang ditutup itu apa? Kejelekan. Mana yang lebih dikenal, membuka aib atau menutup aib seseorang? Menutup kan? Seseorang menutup aibnya. Tapi dalam kebaikan, mana yang lebih dikenal, membuka kebaikannya atau menutup kebaikannya? Membuka kalau kebaikan. Itu sifat asli manusia kayak gitu. Yang hebat adalah bisa membuka. Ya misalkan saya tahu saya ini banyak kesalahan, memang saya banyak kekurangan, memang saya banyak aib, maafkan saya. Itu kalau ada yang bilang gitu, Masya Allah. Tapi ada juga yang mengatakan, saya tuh kurang apa, begini salah, begitu salah, salah lagi. Lalu saya benar di mana? Coba. Itu misalkan suami istri kan awalnya kan nggak tahu tuh panggilan di awal-awal kehidupan gitu, nggak tahu manggilnya apalah. Apakah panggilan di awal-awal kehidupan sampai di akhir-akhir hidup sama apa enggak, Allahu a'lam. Kenapa kok panggilan-panggilan itu menyejukkan?
menyejukkan, menyenangkan, menambah asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Mengapa? Jawabannya karena yang dilihat semuanya di saat itu apa? Kebaikan, keutamaan, kebaikan, kelebihan gitu. Makanya semuanya serba bintang, serba gambar hati, serba warnanya pink gitu ya istilahnya. Begitu. Tetapi apakah yang seperti itu abadi atau kadang-kadang gimana gitu? Namanya juga kehidupan. Mesti akan ada berkurang. Bukankah warna juga ada saatnya agak gimana gitu? Belel gitu? Enggak selalu seperti itu. Tapi gimana caranya seseorang menghadapi warna yang cerah dengan warna tidak cerah dikarenakan sudah lama dipakai, digunakan? Gimana caranya menghadapinya sama? Itu yang sulit. Merasakan sama, menghadapi sama, mendudukannya sama, gimana caranya? Kan sulit. Pertama-pertama kita semuanya suka dengan sesuatu, baik dengan bentuknya maupun dengan warnanya maupun dengan mereknya dan lain sebagainya. Lama-lama gimana coba? Apa tetap seperti itu? Tidak. Beberapa bulan atau beberapa tahun udah nggak suka. Sebut saja sudah ketinggalan apa? Ketinggalan merek, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ya seperti itu biasa. Tapi gimana kita disebut seorang mukmin yang bersyukur bisa menjadikan syukur itu tetap ada dan tidak berubah, baik di awal maupun di tengah maupun di akhir. Apalagi yang paling utama adalah al-ibratu bi jamalin nihayah. Yang dianggap itu indahnya finish. Yang dianggap itu, yang dinilai itu indahnya finish, bukan gemerlapnya start. Kalau masalah gemerlapnya start semua juga insya Allah bisa. Rata-rata di awal-awal itu semuanya rata-rata baru kok. Rata-rata di awal loh. Umumnya loh. Contoh sekolah apapun kalau pertama masuk itu pada umumnya baru yang dipakai, ya kan, yang dipakai, yang digunakan alat apa semuanya baru, dari atas sampai bawah baru semuanya. Itu di awal-awal itu sekolah. Walimah, terserah walimahnya apa. Walimah pada umumnya walimah itu yang lama atau yang baru yang digunakan, yang dipakai? Yang baru. Gak mungkin yang sisa, gak mungkin yang bekas. Mesti yang baru. Itu umum. Kalau yang pas ada walimah tapi yang dipakai yang bekas, ya itu pengecualian, nggak jadi hukum. Begitu. Dan lain sebagainya. Nah, lama kelamaan bukankah yang baru itu akan usang? Bukankah akan usang? Artinya suatu saat akan ada perubahan.
Nah, kita di dalam bersyukur gimana caranya? Syukur di awal seperti syukur di pertengahan seperti di awal. Itu gimana caranya? Itu yang agak sulit. Itu yang agak sulit. Emang keistiqomahan di dalam segala hal itu bukan sebuah kemudahan. Bisa aja mudah diucapkan, tapi tidak mudah dipraktekkan. Ayyuhal ikhwal akhawat, saya akan bacakan sebuah hadis tentang masalah ini. Masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ja'at Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, alimni kalimatin ad'u bihinna. Qal, tusabbihina Allaha azza wa jalla 'ashran wa tahmadinahu 'ashran wa tukabbirinahu 'ashran thumma sali hajataki fa innahu yaqulu qad fa'altu. Sahahahu al-Albani rahimahullah fi sahih targhib. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepada saya beberapa kalimat untuk saya ucapkan di dalam doa saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertasbihlah Anda mengucapkan subhanallah sebanyak 10 kali, bertahmidlah mengucapkan alhamdulillah 10 kali, dan bertakbirlah mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semua keperluanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah aku lakukan, sungguh telah aku lakukan. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, rizki itu kan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita apa? Memohon. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengajarkan kepada ibunda Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha sebelum memohon keperluan, segala keperluan duniawi, dini, masalah dunia, masalah din, keselamatan di akhirat, semuanya. Sebelum itu beliau mengajarkan kepada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha untuk membaca subhanallah terlebih dahulu 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian memohon kepada Allah. Ini apa maksudnya? Maksudnya bahwa semuanya itu milik Allah, dan mengajari juga kepada kita bahwa kita itu tidak boleh merasa mampu. Orang yang merasa mampu lalu tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keperluannya disebut sombong. Disebut sombong. Orang yang sombong itu remeh,
kecil. Kalau dia remeh, kecil, pasti akan lenyap, akan jatuh. Saya mampu, saya bisa karena saya sebagai, nggak bisa seperti itu. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberi dan mencabut, berkehendak untuk memberi dan tidak memberi, berkehendak untuk memberi dalam sekejap. Dengan apa? Dengan kalimat kun, jadilah, jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini lah, kamu mungkin kita saling menyalahkan seperti itu. Jadilah seperti ini, jadilah seperti itu. Permasalahan bukan masalah rizki. Rizki itu adanya di tangan Allah. Permasalahannya itu kitanya itu loh. Tawakalnya kita, kejujuran kita, transparansi kita, amanah kita, ini yang dipermasalahkan. Kalau rizki itu tetap ada. Yang hilang itu kejujuran, boleh jadi. Yang hilang itu amanah, boleh jadi. Yang hilang itu keterbukaan, boleh jadi seperti itu. Ada ini hilang, itu katanya hilang. Enggak, yang hilang itu kamu yang hilang. Kalau dana insya Allah tetap ada. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau kamu tidak bisa menginikan di dunia, di akhirat, iya, karena dana itu ada. Akan saya ambil kamu, saya tuntut kamu di akhirat. Masih gak takut juga digitukan? Nggak hilang. Kalau rezeki itu nggak hilang, ada, insya Allah ada. Tidak dapat di dunia, bisa diambil di mana? Dituntut di akhirat kan seperti itu. Tapi akhlak, adab, perilaku ini yang hilang. Kepercayaan yang hilang. Makanya yang harus kita perhatikan, kita kendalikan, kita urus ya diri ini. Gimana caranya bisa mengendalikan rezeki yang sudah ada gitu? Bukan malah terjadi itu, terjadi ini dan lain sebagainya. Bukan masalah hartanya, tapi masalah kitanya. Itu ada hubungannya dengan apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mestinya kalau kita sebagai kaum mukminin benar dalam tawakalnya, gitu maksudnya. Masalah uang berapa ratus juta, berapa M, itu insya Allah ada. Di tangan Allah semuanya ada. Walaupun bagaimanapun, tapi kepribadian manusia yang mengaku sebagai mukmin, sebagai muslim, itu yang tidak ada. Atau asalnya ada, kemudian tidak ada. Asalnya Masya Allah, jadi membuat masalah. Itulah yang harus kita pahami betul makna wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, makanya ada saling mewasiati, saling menasehati supaya tetap berada di dalam kesyukuran, dalam keimanan, dalam kesyukuran. Tidak mengingkari, tidak menutupi, tidak mengingkari nikmat, tidak menutupi kebenaran. Yang pandai bersyukur dengan hati dan lisan dan anggota badan, dialah minasyakirin, dialah minal mu'minin. Namun sebaliknya, jika mengaku sebagai mukmin hanya ingin menyusahkan, menyempitkan orang lain dalam segala hal, lalu bagaimana akan disebut minasyakirin? Oleh karena itu, ayolah ikhwah wal akhwat, khususnya antum semuanya keluarga besar, untuk bisa saling menyempurnakan, bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi, bisa saling melindungi, menjaga, meringankan beban di antara kita semuanya. Karena ya intinya dari masalah hati ini, ada kata seorang ahli hikmah dalam masalah hati, dan
akal dan perasaan. Kata beliau, man zahaba qalbuhu zahabat rahmatuhu, wa man zahaba aqluhu zahabat hikmatuhu, wa man zahaba dhamiruhu zahaba kullu syai'. Barang siapa yang hilang hatinya, maka hilang pula kasih sayangnya. Dan barang siapa yang hilang akalnya, maka hilang pula hikmahnya. Dan barang siapa yang hilang perasaannya, maka hilanglah segalanya. Hidup kita minimal bersama ini, bersama hati, bersama akal, dan perasaan. Jika tiga-tiganya hadir dengan sempurna, insya Allah semuanya akan baik dan benar. Namun apabila ada pelanggaran dari tiga ini, wallahu ta'ala alam, yang terjadi ya sebaliknya. Ayohal ikhwah wal akhwat, sementara demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmah dan faidahnya. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah, yang khilaf pasti datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.